satu pujian yaitu Tuhan Kaulah Pengharapan. Percaya hanya
mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu, atas pengharapan kami kepadamu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau. Kami yakin dan percaya Tuhan, kalau sampai saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk bernafas, untuk beribadah di tempat ini ya Tuhan. Ini semua karena campur tangan dan kuasa Tuhan yang selalu Engkau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami Tuhan, setiap wanitamu ya Tuhan. Berkati juga WL, singer, pemain musik, terlebih hamba-Mu ya Tuhan, yang akan memberikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, supaya lidah bibirnya akan memberikan yang terbaik. Kami boleh menerima dan menangkap apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin Tuhan dari awal sampai akhirnya nanti dengan tuntunan pimpinan Allah. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah ini dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya Tuhan, amin. Terima kasih, silakan duduk Ibu. Mari kita angkat satu pujian. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Yaitu Dia jamah, sebab Allah yang selalu memberikan, yaitu kekuatan kepada kita. Masalah, persoalan yang kita hadapi, hanya Tuhan yang besar. Haleluya.
kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah merasakan hadirat-Mu. Kami yakin pujian kami, penyembahan kami menjadi persembahan yang harum di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan bersama-sama belajar firman-Mu. Ini hidup hamba Tuhan, biarlah perkataan-perkataan Kristus Tuhan taruh di lidah bibir hamba, urapi kami semua yang mau bersama-sama belajar firman-Mu untuk kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan menguasai hati kami, Tuhan menguasai pikiran kami. Tidak ada kuasa lain yang boleh menguasai kami saat sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan sama-sama belajar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Selamat sore Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan selalu memelihara, melindungi dan memberkati kita semua. Bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Bapak Gembala yang selalu melatih hidup ini untuk melayani Tuhan. Walaupun kali ini dadakan ya Ibu-ibu, karena seharusnya tugas dari Ibu Gembala, tetapi Ibu Gembala mendadak berangkat ke Manado dan Bapak Gembala menunjuk hidup ini untuk bersama-sama belajar firman Tuhan di sore hari yang indah ini. Sebelum lanjut ke firman Tuhan, saya minta waktu sebentar untuk memberi sedikit pengumuman. Selasa depan, tanggal 18 Agustus, kita akan mengadakan ibadah dengan disertai ucapan syukur. Kita akan naikkan doa syafaat untuk negara kita dan kita akan nikmati berkat di Selasa besok untuk ibadah syukuran Dirgahayu negara kita. Kemudian tetap bawa di dalam doa untuk rencana ibadah ucapan syukur ulang tahun wanita yang ke-65 kalau tidak salah ya. Untuk tahun yang ke-65 tahun pembicara sudah dihubungi oleh Bapak Gembala, bantu doa, dan ibu-ibu yang sudah dihubungi untuk naikkan pujian nanti tolong tinggal sebentar dan tetap berlatih karena waktunya sudah mepet dan hanya beberapa ibu karena mengingat protokol ibadah yang sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga, hari Sabtu besok ada undangan ucapan syukur dari Ibu Endang. Ibu Endang kantor pos ini ibu-ibu, saya hafalnya ini. Ibu ini akan mengadakan peneguhan nikah dari anaknya dan ibu ini mengundang kita untuk sama-sama menaikkan syukur, tapi ibadah peneguhannya di Gedung Serbaguna, tapi undangan untuk di rumahnya tetap mengikuti protokol dari pemerintah, protokol untuk menghadiri sedikit ucapan syukur untuk nikah dari anaknya. Jadi ibu ini rindu mengundang ibu-ibu tetap dengan protokol yang ada. Jadi dijadwal ya ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Nanti saya share di grup wanita bahwa kelompok 1 dan 2 itu jam 4 sampai jam 4.15 sore ibu-ibu. Protokolnya hadir, memberi hormat, salam kepada, maksudnya salamnya enggak salaman ya, tetap memberi salam seperti ini kepada tuan rumah dan pengantin, kemudian langsung bisa menikmati hidangan, langsung pulang. Jadi waktunya cuma 15 menit, sedikit-sedikit aja kita mensupport
Ibu Endang. Karena Ibu Endang ini rindu supaya dari pihak Besan itu melihat bahwa ada kerukunan di wanita kita. Jadi kelompok 1, 2 jam 4 sampai jam 4.15, kemudian kelompok 3 dan 4 jam 16.15 sampai 16.30. Nanti saya share, kemudian kelompok 5 dan 6, kemudian digabung kelompok 7, 8, 9, kelompok 10, 11 sampai selesainya jam 5.15. Mohon ketua-tua kelompok nanti saya share sejauh mana Tuhan izinkan kita bisa hadir untuk mensupport, minta tolong ibu-ibu datang untuk mensupport, untuk mendukung ucapan syukur dari Ibu Endang. Ibu-ibu bersedia, tetap yang sehat ya, tetap protokolnya tetap sehat, kita hadir. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Nanti saya share ya di grup wanita. Baik, kita akan masuk belajar bersama-sama firman Tuhan. Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kehidupan pasti mengalami badai kehidupan. Mau tidak mau, semua pasti mengalami badai di dalam menjalani kehidupan. Tidak pandang bulu, baik kaya, miskin, punya jabatan, punya kedudukan, ataupun tidak, pasti mengalami. Seperti badai, tidak milih-milih untuk siapa yang menjadi sasarannya di bumi ini. Demikian juga dengan badai kehidupan. Seperti badai tsunami bisa menyerang Indonesia, bisa menyerang Filipina, bisa menyerang Jepang. Badai topan, puting beliung, banjir, tanah longsor. Dia tidak milih-milih, tetapi dia bisa memberi dampak kepada daerah-daerah yang dilaluinya. Demikian juga dengan badai kehidupan. Bisa berupa masalah keluarga, masalah keuangan, masalah ekonomi. Sudah 10 bulan kurang lebih ya, dunia secara global dilanda badai wabah corona. Persisnya Indonesia sudah 6 bulan. Dan sampai saat ini dampaknya dari wabah corona berdampak kepada sektor ekonomi. Badai ekonomi diserang, badai keuangan diserang. Sampai saat ini semua kehidupan, tidak hanya anak-anak Tuhan, tetapi juga orang-orang yang di luar Tuhan, semua mengharapkan terjadi perubahan secepatnya. Kita semua mengharapkan supaya kalau bisa wabah ini segera berlalu. Tapi sudah 6 bulan, khususnya Indonesia sudah 6 bulan, belum lepas dari rasa mencekam. Sampai Senin kemarin ada satu pejabat lagi, wali kota Banjarbaru, meninggal karena COVID. Sebelumnya saya dengar wali kota Ohio, Amerika juga kena COVID. Di dalam penantian ini, mengharapkan terjadi perubahan. Ternyata sampai saat ini, apa yang kita harapkan untuk wabah ini segera berlalu, belum juga. Banyak terjadi kehidupan-kehidupan yang merasa jenuh. Mungkin di antara kita juga sudah merasa jenuh, tapi bersyukur kita mempunyai Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, penantian untuk tercapainya sesuatu yang kita harapkan, terpenuhinya sesuatu yang kita harapkan, itu memang dibutuhkan kesabaran. Belajar dari arti kesabaran itu kita bisa belajar dari banyak tempat, bisa dari banyak hal.
Terkadang Tuhan itu melatih kita untuk menjadi sabar, bisa dari pengalaman hidup kita, juga bisa dari pengalaman hidup orang lain. Terutama sore hari ini, Tuhan mau kita belajar kesabaran itu dari pribadi Allah sendiri. Di mana di dalam firman Tuhan banyak kisahnya bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang sabar. Makanya jangan berhenti membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan loh ya ibu-ibu, bukan membaca renungan. Renungan boleh, tetapi membaca firman Tuhan jangan berhenti. Karena kita akan tahu bagaimana sifat Tuhan, bagaimana karakter Tuhan, dan itu yang juga akan melatih kita menjadi kehidupan yang sabar. Orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan memiliki kesabaran, itu adalah salah satu wujud bahwa kasih Allah ada di dalam hidupnya. Orang yang mengaku memiliki kasih Tuhan di dalam hidupnya pasti bertumbuh di dalam kesabaran dengan pertolongan Roh Kudus. Karena di dalam 1 Korintus 13 ayat 4, kasih itu sabar. Galati 5 ayat 22, kesabaran itu adalah salah satu dari buah roh. Jadi orang yang bilang memproklamirkan dirinya itu memiliki kasih pasti bertumbuh di dalam kesabaran dengan pertolongan dan tuntunan Roh Kudus. Selain belajar dari pribadi Allah sendiri, kita akan belajar dari salah satu tokoh wanita di dalam Alkitab, yaitu dari kehidupan Leah. Di dalam Kejadian 29 ayat 31 sampai 35, kita akan baca nanti dengan pelajaran selanjutnya di poin-poinnya ya. Lanjut. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu perjalanan hidup pernikahan, perkawinan dari Leah. 7 hari setelah menikah dengan Yakub, dia harus merelakan suaminya nikah lagi dengan adiknya Rahel. Apa dampak dari hidup perkawinan poligami ini? Leah menjadi korban dari kecurangan ayahnya. Tipu muslihat dari ayahnya menipu Yakub. Dampaknya apa? Leah tidak mengalami cinta suaminya. Leah tidak mendapat perhatian dari suaminya. Lebih lagi di saat dia bisa melahirkan anak-anak untuk suaminya, muncul perasaan cemburu dari adik kandungnya sendiri yang menjadi istri kedua dari suaminya. Badai hidup perjalanan perkawinan dari Leah, yaitu kekecewaan, penderitaan perasaan, mendapat perlakuan ketidakadilan di dalam kehidupannya. Kita akan belajar bahwa Alkitab menulis kisah Leah, bahwa Leah ini tidak menaruh rasa dendam. Dan dia tidak mencoba untuk melakukan pemberontakan atas badai hidup di dalam pernikahannya. Kita akan belajar, kok bisa Leah itu sabar menjalani badai perkawinan yang membuat dia menderita, membuat hidupnya kecewa, dia perasaannya disakiti,
menerima ketidakadilan di dalam kehidupannya. Kita sudah bisa membayangkan bahwa hancur enggak hatinya Lea? Sudah pasti kayak diris-iris ya ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Orang suami saya aja kalau jalan ke mall ada cewek lewat nengok aja hati saya rasanya kayak diris-iris ya ibu-ibu ya. Nah, kita akan belajar kok bisa Lea ini sabar. Ada beberapa hal. Yang pertama, Lea tahu bahwa mata Tuhan melihat penderitaannya. Di dalam ayat yang ke-31, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Tuhan melihat penderitaan Lea dan Lea tahu itu. Dan Tuhan membuka kandungan Lea sehingga dia bisa mengandung dan melahirkan. Tetapi tidak dengan Rahel. Rahel tetap dibiarkan mandul oleh Tuhan. Dari sini kita bisa belajar bahwa Tuhan itu melihat kehidupan kita di dalam penderitaan kita. Tuhan melihat kita dengan seluruh persoalan kita. Dari sini kita bisa belajar. Apa yang menjadi persoalan kita sore hari ini ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Biarlah keyakinan Lea itu juga menjadi keyakinan kita bahwa Tuhan yang kita sembah itu bisa melihat, tahu apa yang menjadi penderitaan kita. Amsal Sulaiman 15 ayat 3 mengatakan bahwa mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. 1 Tawari 16 ayat 9a, mata Tuhan itu bisa melihat di seluruh penjuru bumi. Jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan yakin Tuhan itu melihat segala persoalan kita. Percaya apa yang dilakukan oleh Lea selanjutnya. Apa yang membuat Lea jadi terbentuk menjadi kehidupan yang sabar. Lea merasakan kepedulian Allah. Ayat yang ke-32b, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, Lea mengandung dan bisa melahirkan anaknya yang pertama adalah Ruben. Dan dari situ dia bisa membuat Lea menjadi sukacita. Dan dia tetap mengharapkan supaya Yakub bisa mencintai dan memperhatikan dia dengan kelahiran Ruben. Dia tetap berharap seperti itu. Tetapi ibu-ibu yang sekalian, dia tetap sabar. Karena kelahiran Ruben belum membuat Yakub cinta dan memperhatikan dia. Coba lanjut. Ya, Pemazmur juga mengatakan, Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Mazmur pun juga mengatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang peduli dengan kehidupan kita. Dia tahu kapan kita berdiri, dia tahu kapan kita duduk. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, yakinlah Allah itu peduli di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, yang ketiga yang membentuk kehidupan Lea. Lea mengetahui bahwa Tuhan mendengar doanya. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, 2 anak. Tuhan memberkati kandungan Lea, lahir Ruben dan Simeon. Tetapi ibu-ibu yang dikasih Tuhan belum merubah cintanya Yakub. Belum merubah Yakub untuk memperhatikan istrinya. Harapan Lea belum menjadi kenyataan. Dan dia hanya sampaikan itu kepada Tuhan. Dia curhat kepada Tuhan. Dan dia tetap sabar. Dia sampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan.
Dan ibu-ibu yang dikasih Tuhan, dia memperbanyak waktunya untuk berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar sehingga Tuhan memberkati kandungannya dan Lea melahirkan Simeon. Simeon adalah bukti dari kehidupan doa Lea. Tuhan mendengar seruannya sehingga dia bisa melahirkan anak yang kedua. Pemazmur pun berkata, Engkau yang mendengarkan doa kepadamu lah datang semua yang hidup. Kemudian Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, jika kita memang harus menerima masalah, menghadapi masalah dalam bentuk apapun, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, sampaikan kepada Tuhan. Tambah jam doa kita. Allah yang disembah oleh Lea juga sama dengan Allah yang kita sembah, bahwa Dia Allah yang bisa mendengar seruan doa kita. Dan Tuhan itu loh dekat dengan orang-orang yang mau berseru kepadanya. Yang lanjut, hidup harus mengandalkan Tuhan. Hati-hati ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Yang keempat ini hati-hati. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, 3 anak. Yang ketiga tadi lahir Lewi. Ini yang ketiga, Lea diberkati lagi dan lahirlah Lewi. Tetapi ibu-ibu yang dikasih Tuhan, hati-hati dengan perkataan Lea di ayat yang ke-34b. Sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Ibu-ibu, ini adalah perkataan Lea yang menunjukkan dia berbangga karena dia mampu melahirkan 3 anak. Dia mulai lupa bahwa dia bisa melahirkan anak itu karena Tuhan. Tapi dia mulai bangga, aku sudah punya 3 anak. Anak yang ketiga Lewi. Dan dia berkata, ini nanti yang membuat suamiku erat. Dia mengandalkan kehadiran 3 anaknya. Tapi kenyataannya, dengan mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, tidak mengubah sikap Yakub untuk cinta dia dan memperhatikan dia. Tetapi bersyukur kepada Tuhan. Yang kelima, menunjukkan bahwa Allah yang dia sembah itu Allah yang sabar dan pengasih. Sekalipun di kehidupan Lea yang merasa diberkati karena bisa melahirkan 3 anak, dia lupa. Dia mulai mengalihkan pandangannya kepada masalahnya dan mengandalkan kekuatannya. Dengan 3 anak, suamiku pasti berpaling kepadaku. Tetapi kenyataannya tidak ada perubahan. Apa yang diharapkan Lea tidak menjadi kenyataan. Tapi bersyukur, Allah yang kita sembah, Allah yang maha sabar dan pengasih, Dia tetap memperhatikan Lea. Tuhan tetap mendengar keluh kesah dari Lea. Akhirnya Tuhan tetap memberkati kandungan Lea. Lea hamil lagi, melahirkan lagi, dan melahirkan yang namanya Yehuda. Artinya pujilah. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ini yang membuat Lea sadar bahwa seharusnya dia tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Karena perubahan sampai kelahiran Yehuda tidak mengubah sikap Yakub. Harapan Lea tidak menjadi kenyataan. Yakub
tidak beralih untuk mencintai dia dan memperhatikan dia. Tetapi Lea sadar bahwa yang membuat bahagia itu bukan karena cintanya Yakub. Akhirnya dia bisa bersyukur karena dia bisa kembali melihat, dia bisa kembali mengakui bahwa Allahnya yang dia sembah itu Allah yang bisa melihat penderitaannya, bahwa Allahnya itu memperhatikan kehidupannya, bahwa Allah yang dia sembah itu Allah yang peduli dalam kehidupannya, sehingga dia itu bisa memberi anak kepada suaminya sekalipun keadaan belum berubah. Tetapi hidup Lea sadar dan dia bisa bersyukur. Walaupun di dalam penderitaan dia tetap bisa akhirnya bisa bersyukur. Karena dia bisa melihat kebaikan Tuhan. Bahwa sampai dia bisa melahirkan 4 anak. Membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dia sendirian di dalam deritanya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dia mendapat sukacita yang sesungguhnya dari pribadi Tuhan sendiri. Dengan kembali melihat bahwa kebaikan-kebaikan Tuhan sudah berlaku di dalam kehidupannya, dia kembali mengandalkan Tuhan sehingga dia bisa menjadi kehidupan yang bersyukur. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bersyukur itu adalah kehendak Tuhan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Efesus 5 ayat 20, Tuhan mau kita selalu mengucapkan syukur dalam segala sesuatu. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Dan inilah yang membentuk kesabaran Lea. Sekalipun harapannya atas Yakub belum menjadi kenyataan, tetapi dia sekarang tidak bergantung lagi, dia tidak melihat lagi bagaimana Yakub, tidak mengandalkan supaya Yakub cinta dia, supaya Yakub memperhatikan dia. Tidak, kebahagiaannya sekarang dia lihat bahwa Tuhan yang dia sembah itu selalu mempedulikan dia. Walaupun di dalam deritanya, Tuhan selalu ada untuk dia. Tuhan selalu mendengar seruan-seruan doanya. Sehingga kebahagiaannya tidak bergantung lagi kepada seseorang. Tapi dia sudah menemukan sukacita yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Ibu, inilah kehidupan Lea yang bisa kita teladani. Dia dekat kepada Tuhan, dia selalu berseru kepada Tuhan, membentuk kesabarannya terbentuk sehingga dia menjadi orang yang sabar dan berkat. Memang terakhir dia mendapat berkat dari kesabarannya, yaitu sebelum Yakub meninggal dunia, dia berpesan bahwa nanti dia kalau meninggal minta dimakamkan dekat dengan Lea. Akhirnya penghargaan dari Yakub Lea terima sekalipun sudah meninggal, dan bukti bahwa Yakub mengakui Lea sebagai istrinya. Berkat yang kedua, Lea melahirkan Yehuda. Di dalam Matius 1 ayat 1 sampai 2. Yehuda, dari garis keturunan Yehuda. Yehuda dilahirkan oleh Lea. Lahirlah sang juru selamat. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang menjadi persoalan kita sore hari ini, tetap kita ingat bahwa kita mempunyai Allah yang peduli, Allah yang bisa melihat segala derita kita, Allah yang memperhatikan kita, Allah yang mendengar seruan-seruan doa kita. Jangan jauh dari Tuhan, melekat, mendekat kepada Tuhan. Sampaikan isi hati kita, Dia Allah yang tahu apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi persoalan kita, apa yang menjadi kekhawatiran kita, dan apa yang ada di pikiran kita. Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita
mengasah kesabaran kita. Persoalan yang kita hadapi, kita mau mengerti bahwa ada maksud Tuhan untuk Tuhan mengasah kesabaran kita. Jangan putus asa. Demikian juga dengan Lea. Dia tidak putus asa, dia tidak dendam, dia tidak bersungut-sungut, dan dia tidak melakukan pemberontakan. Dia semakin dekat dengan Tuhan. Sukacita ada di dalam kehidupannya. Sehingga sekalipun harapannya belum menjadi kenyataan, dia tetap sabar menunggu waktunya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan Allah peduli. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Perkara dapat ku mengerti, harus terjadi di dalam kehidupan ini. Haleluya, haleluya Yesus. Perkara simpan alam itu yang terjadi. Allah peduli, haleluya, Allah mengerti. Allah mengerti. Dengan kasih Kristus saya undang Ibu Rin dan berkat untuk kita semua. Haleluya. Bu Rini menembus sendiri sebab Allah mengerti. Haleluya Yesus, Allah betul. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu sore hari ini. Kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, luar biasa firman Tuhan yang boleh membentuk kehidupan kami, baik kami sebagai istri, sebagai ibu. Biarlah Tuhan terus bawa kami, supaya kami semakin sabar dalam menghadapi segala sesuatu. Karena kami tahu Tuhan, ada banyak hal mungkin yang membuat kami menghadapi situasi kondisi ini, tetapi biarlah kesabaran yang Tuhan berikan terus menjadi bagian kami, sehingga hidup kami tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kami boleh menjadi berkat Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah lingkungan kami yang ada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, taruhlah firman-Mu dalam hati kami, mampukan kami supaya kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga nama Tuhan tetap dipuji, nama Tuhan tetap dipermuliakan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, terus pakai hamba-Mu boleh menjadi saluran berkat dimanapun berada, akan di dalam keluarga, dalam pelayanan, semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya sore hari ini kami semua kaum wanita kami sudah diberkati oleh Tuhan, dan kami terus menyerahkan hidup kami
keluarga kami, suami, anak-anak kami, akan dalam segala apa yang kami rencanakan, kerjakan, kami taruh semuanya dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang bekerja dalam hidup kami dan mampukan kami Tuhan untuk kami terus percaya dan berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati pelayanan Pelwap yang ada di GPDI Tiberias ini Tuhan. Bahkan Tuhan menolong dalam rencana baik untuk hari ulang tahun Pelwap yang ada Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang mendahului semuanya, sehingga semuanya boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biar lewat pelayanan ini boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kami percaya penyertaan Tuhan terus menjadi bagian kami. Sebagaimana Tuhan pimpin kami ada di tempat ini, Tuhan juga memimpin setiap langkah kami. Kami boleh tiba di rumah dengan selamat. Bahkan sepanjang malam hari ini Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dalam perlindungan Tuhan. Bahkan besok pagi kami bangun dengan tubuh yang diberkati. Kami dapat memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa syukur kami. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Marilah kita pulang dengan membawa berkat, rahmat, anugerah daripada Allah Bapa. Cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, bahkan penghentaran, kekuatan, penghiburan Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat sore hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup ibadah sore hari ini. Haleluya. Amin.